Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 3 Januari 2024. Dan renungan pagi kita dengan judul Pokok Anggur yang Hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pokok Anggur yang Hidup. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya sering melihat anak-anak Tuhan mengabaikan doa, terutama doa pribadi. Sungguh jumlahnya terlalu banyak. Banyak orang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan. Seringkali menunggu perasaan yang sesungguhnya hanya dapat datang oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Iman adalah bagian kita untuk kita latih, tetapi perasaan gembira dan berkat-berkat adalah milik Allah untuk diberikan kepada kita. Rahmat Tuhan datang ke dalam jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan melatih iman tersebut adalah di dalam pengendalian kita. Iman sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu diwujudkan dan dirasakan. Kita harus mengirimkan permohonan kita dalam iman di dalam tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kita kemudian harus percaya bahwa kita menerima berkat itu karena iman kita sudah memegangnya, dan berdasarkan firman itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang polos, yaitu percaya bahwa kita menerima berkat bahkan sebelum kita mendapatkannya. Ketika berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati, iman ditelan. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang besar, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang demikian mencampur adukan iman dengan berkat-berkat yang datang melalui iman. Saat yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan kuasa Roh Kudus. Ketika awan tebal kegelapan tampak melayang di atas pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembusi kegelapan dan memencarkan awan gelap. Iman yang sejati bertumpu pada janji-janji yang terdapat dalam firman Tuhan, dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat mengklaim janji-janjinya yang mulia. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan jika kita ingin tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap getah dan nutrisi dari pokok anggur yang hidup. Karena jika terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini bahwa Yesus adalah pokok anggur. Ini metafora yang digunakan dalam renungan pagi kita adalah pohon. Jadi pohon itu ada batang pohon, ada akar yang paling penting, kemudian ada ranting-ranting, ada daun, kemudian menghasilkan buah. Dan cabang-cabang ranting-ranting tidak dapat tumbuh di luar batang pohon. Semuanya harus menempel pada
batang pohon. Dan batang pohon ini yang dimaksud dengan pokok. Kalau anggur, karena bertumbuhnya itu batangnya itu merayap seperti tali. Jadi penting, bagian paling penting dari anggur itu adalah pokok anggur, di mana ranting dan kemudian akan keluarkan buah bertumpu padanya. Demikian pula dengan Yesus Kristus adalah pokok anggur kita. Bagaimana caranya kita menempel kepadanya? Yaitu melalui iman kita. Dan iman itu harus disertai dengan apa yang harus kita lakukan, yaitu doa, hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi kiranya pekabaran hari ini akan menguatkan kita, mendorong kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan lebih akrab lagi. Mari kita akhiri renungan pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih renungan pagi yang indah hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Bahwa apapun kami hadapi di dunia ini, kalau kami terus bergantung kepada Tuhan, maka akan ada keberhasilan yang boleh kami raih. Berkati kami sepanjang hari ini, di setiap tugas kami. Bila kami tidak jalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.